Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama Bapak Muhtar dan Bapak Halo Beni. anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu baik ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi keramaian, dan mengurangi mobilitas. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 mengenai bumi, matahari, dan bulan. Di pembelajaran 3 akan bersama Bapak Muhtar, dan di pembelajaran 4 akan bersama Pak Beni. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Membaca doa dimulai. Amin. Baca doa selesai. Anak-anak, jangan lupa juga ya untuk mengisi absensi di link yang telah diberikan di grup WhatsApp ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajarannya. Yuk kita belajar. Anak-anak, di pembelajaran 3 ini kita akan mempelajari mengenai salah satu tempat wisata yang sangat indah. Tempatnya itu di Indonesia loh, yaitu Labuan Bajo. Ada yang tahu gak Labuan Bajo di mana atau pernah ke sana? Nah, kalau tidak tahu, yuk kita baca teks di samping ini mengenai Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur utama seperti perahu hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp atau titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Anak-anak, salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo itu salah satunya adalah lingkungan yang bersih dan nyaman. Jadi setiap wisatawan itu berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dikunjungi. Nah, setiap warga negara juga memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Nah, kalian tahu gak hak itu apa? Pasti tahu ya. Kan sudah belajar dari kemarin-kemarin. Jadi biar Bapak ulas lagi ya. Hak itu merupakan sesuatu yang mutlak, menjadi milik kita, dan penggunaannya bergantung pada kita sendiri. Nah, coba kalian lihat ya gambar ini nih. Gambar yang dijadikan background. Ini adalah Labuan Bajo loh. Indah banget kan? Nah, sekarang Bapak akan perlihatkan video betapa indahnya Labuan Bajo. Yuk kita nikmati keindahannya ya.
Is it all you know? I'm not buying or feeling what you said. No. You running down the hall and I stayed slow enough. Every minute I was thinking I saw her. No, you better love yourself down here by the waterside. Gimana? Indah banget kan Labuan Bajo? Siapa yang nanti mau ke sana? Yang mau ke sana semoga tercapai ya. Bapak juga kalau ada kesempatan mau banget ke Labuan Bajo buat menikmati alam yang ada di sana. Karena alam yang ada di sana sangat indah ya. Bisa kita lihat tadi di video kan? Indah banget. Nah, pembelajaran 3 bersama Bapak telah selesai. Nanti akan dilanjut di pembelajaran 4 bersama Bapak Beni ya. Tetap semangat belajarnya. Baik anak-anak yang hebat, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Beni mengenai pembelajaran keempat. Anak-anak yang hebat, masih ingatkah kalian tentang keadaan perekonomian negara Singapura? Jika masih ingat, sebelumnya kan kita telah belajar tentang hubungan kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara tersebut. Sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu negara Laos dan juga negara Filipina. Mari kita simak materi pembelajarannya. Baik anak-anak yang hebat, sekarang mari kita membaca sebuah teks di samping ini mengenai negara Laos dan Filipina. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatas dengan lautan.
Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Nah, kemudian hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan juga jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan juga beras. Nah, selanjutnya negara Filipina. Keadaan alam Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Taal, dan Gunung Pinatubo. Sekira 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hebat. Hasil utama sebagian besar penduduk Filipina bermata pencarian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain ada pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan juga jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Nah, anak-anak yang hebat, ternyata keadaan geografis Filipina hampir sama dengan keadaan geografis di negara kita, yaitu negara Indonesia. Hasil pertanian dan perkebunannya pun hampir sama. Petani adalah mata pencarian yang ditemukan di Filipina dan juga di Indonesia. Banyak sekali petani yang sukses dan berhasil. Nah, untuk itu, ayo kita baca kisah salah satu petani di Indonesia yang berhasil. Kalian semua pasti penasaran kan? Baik anak-anak yang hebat, selanjutnya Bapak mempunyai teks bacaan kembali di samping berikut yang berjudul Kisah Petani Cabai Sukses yang Menggiurkan. jawapos.com. Pensiun dari pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau sering disebut ASN tidak membuat Imam Kusno berhenti berusaha untuk hidupnya. Pria yang sebelumnya berstatus guru ini justru sukses bertani cabai. Hasilnya bahkan melebihi penghasilan tetapnya tiap bulan. Berikutlah kisahnya. Sudah 4 tahun ini, Imam bergelut dengan tanaman cabai lokal. Dia menanam komoditas yang kini harganya selangit itu di atas tanah seluas sekitar 1 hektar di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, atau Kobar, Kalimantan Tengah. Dalam 1 tahun, Imam mengaku bisa meraih untung hingga 100 juta rupiah. Dengan masa 2 kali panen, itu dilakoninya sendiri tanpa dibantu oleh petani lainnya. Harga cabai yang kian mahal membuat penghasilannya bertambah.
Harga cabai saat ini sekitar 150.000 per kilogram. Yang kita tanam ini hanya 1/4 hektar, sekitar 5 batang saja. Kalau pakai tenaga sendiri hanya Rp3.000 per batang. Biaya perawatan hingga masa panen, ujar Imam Senin Februari 2020 saat dikunjungi di kebun cabai miliknya. Menurut Imam, bertani cabai seperti merawat bayi, harus tekun dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ketika dipanen, para pedagang yang datang mengambil cabai ke rumahnya. Dia menjual sebesar Rp125.000 per kilogram. Tergantung kualitas bibitnya, biasanya harga normal dulu sebelum naik yaitu Rp20.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya, ujarnya. Imam menuturkan, penyebab harga cabai naik di pasaran adalah cuaca yang tidak menentu. Hal itulah menyebabkan beberapa penyakit cabai seperti jamur, hama, dan lain sebagainya mudah menyerang. Hal yang ditakutkan petani cabai adalah apabila hujan siang hari karena jamur akan bermunculan. Karena itu, setelah hujan, tanaman cabai harus disemprot. Menentukan keberhasilan atau tidak kan itu cuaca. Lebih baik musim kemarau sekalian lebih bagus. Dampaknya cuaca seperti ini, jamur yang banyak, patek juga banyak. Makanya 2 kali sehari disemprot tidak menutupi gagal panen, katanya. Sementara itu, Kasih Produksi Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kobar, Legiman mengatakan petani cabai di Kobar paling banyak berada di Kecamatan Pangkalan Lada dan Arut Selatan. Cabai lokal di Kobar sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sebagian dipasok dari Jawa. Sekarang ini rata-rata cabai di pasaran sudah disuplai petani lokal dan kualitasnya juga sangatlah bagus, tandasnya. Ternyata anak-anak yang hebat, keberhasilan pertanian sangat bergantung pada faktor-faktor alam seperti cuaca, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan lainnya. Alam kita sudah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap warga negara pasti menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, maupun status sosial. Nah, anak-anak yang hebat, bagaimana kalian sudah memahami materi hari ini? Bapak harap kalian semua dapat memahami materi yang sudah dipelajari hari ini ya. Amin. Nah, anak-anak yang hebat, coba kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini apa coba? Iya benar, kita sudah belajar mengenai Labuan Bajo. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai
negara Laos, dan juga negara Filipina. Kemudian selain itu juga kita sudah belajar atau membaca sebuah teks informasi mengenai kisah petani cabai sukses. Nah, anak-anak yang hebat, ternyata pembelajaran kali ini sudah selesai. Nah, namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak yang hebat, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kalian cerna dan dapat kalian pelajari lebih dalam kembali agar kalian dapat bisa lebih memahami apa yang sudah dipelajari. Dan semoga hasil dari belajar kita hari ini dapat bermanfaat untuk di kemudian hari dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang hebat, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak yang hebat.